Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Charles Joker yang kembali akan mereview saham dan ISG hari ini yang terjadi pelemahan. Sebelumnya jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham saya dan review saham saya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan juga bisa bergabung di lini masa Stockbit dan juga di grup Telegram diskusi saya yang linknya sudah saya berikan di deskripsi video ini. Langsung saja kita akan mereview saham yang sudah menarik dan layak dipantau untuk besok. Sebelumnya saya akan membahas composite. Composite kali ini lagi-lagi masih berkutat di area sideways-nya, yaitu di 6033. Secara momentum sudah mengalami golden cross, secara volume trend sudah ada bar hijau di sini, dan juga secara RSI juga sangat bagus, masih diakumulasi. Bagi teman-teman ya, saya pikir ya sudah bisa menjaga-jaga area taking profit atau juga melakukan trailing stop di beberapa saham yang sudah teman-teman miliki untuk menjaga profit. Dan saya juga pikir bagi teman-teman untuk tidak lagi menambah saham ya, atau juga tidak mengkoleksi saham terlalu banyak, dengan saya pikir juga memaksimalkan potensi yang ada juga sudah cukup ya. Kecuali dengan jajan-jajan sore yang diberikan untuk Sobat Joker, ya kita ambil 2-3% per hari ya, sebagai permulaan hari. Atau ya hari ini juga ada beberapa yang cukup tidak layak, yaitu cut loss juga ada ya. Oke, langsung saja ke saham yang layak dipantau besok. Itu ada Bovin. Bovin kali ini ditutup oleh candle merah. Secara volume sudah melakukan sedikit pelemahan, dan juga secara RSI sudah mengalami proses menuju ke atas untuk akumulasi. Dan jika teman-teman tertarik, ambillah di area bawah sini ya, di area 875 sampai 855. Jika teman-teman mendapatkan entry, itu sudah sangat bagus ya untuk Bovin. Potensinya masih ke 1000 dengan dia sudah membreak channel bearishnya. Saya pikir itu sudah sangat menarik ya. Dengan time frame 1 jam dia hanya berputar di area sini, saya pikir bagi teman-teman yang sudah bisa antri ya untuk besok di area 855 sampai 875. Kadang sudah berkutat di area sini saja untuk melakukan sideways. Selanjutnya ada saham Antam. Antam di sini sangat menarik. Kenapa? Dia membentuk pola double bottom ya, dengan potensi kenaikan itu mencapai area supply lanjutannya. Maaf, coba kita ukur ulang ya. Ya, sesuai dengan area dia punya supply itu di area 3000 sampai 3040. Tetapi disclaimer on bagi teman-teman yang sudah entry di bawah sebelumnya, saya pikir sudah floating profit ya. Tetapi jika teman-teman ingin entry, saya pikir nanti akan polanya dia akan naik, kemudian retest dia punya pijakan, baru dia akan rally kembali. Nah, disinilah posisi kita ingin entry jika dia sudah retest area pijakannya. Tetapi entry ketika di sore hari. Kenapa? Karena ada riskan tertentu jika dia tidak retest dengan baik. Jika dia tidak retest dengan baik, tidak mungkin dia akan pullback, akan turun lagi ke bawah seperti itu. Secara RSI dan secara MACD sudah menunjukkan akumulasi dengan baik. Saya pikir saham Antam sudah sangat layak untuk kita pantau. Jika bagi ada yang belum punya barang ya, entry lah di area 2600 sampai 2570 ketika dia break dan melakukan retest area demand. Selanjutnya ada saham MTDL yang hari ini saya berikan kepada teman-teman untuk entry ketika dia break di 2170. Saya pikir udah layak dipantau ya. Dan sekarang sudah break penan dan sudah mencapai area batasannya itu di 2380. Sekarang masih konsolidasi kemungkinan, dan dia akan meretest area supply kembali di area 2480 sampai 2410. Secara momentum, secara RSI, secara volume trend juga sangat bagus. Saya pikir dia akan melakukan retest kembali. Dia punya area support ini di area 2170. Di area 2170 sampai 2200, saya pikir itu sudah sangat layak kita pantau untuk entry
bagi teman-teman yang tertarik dengan pola penan untuk retest. Nah, karena sudah melakukan pelemahan di sini secara volume dan secara momentum ya, per time frame 1 jamnya. Jadi bagi teman-teman perhatikanlah area 2000 sama 2170 untuk area entry-nya seperti itu. Oke, selanjutnya ada saham BBNI yang cukup banyak akumulasinya, dan ada news pemerintah akan menambahkan modal sebanyak 7 triliun untuk survive. Secara momentum sudah melakukan bullish divergence di sini, dia naik ke atas, terbatas oleh area supportnya di sini, area supply ini ada area supply, ada base di sini juga. Ini ada area base, ada area supply, dan akan retest tetapi tidak jadi, dan kemungkinan akan mantul lagi di area demandnya di 4670 sampai 4570. Jika teman-teman tertarik untuk saham BBNI, bisa entry di sini di area 4670 sampai 4570 untuk entry terbaik ya. Secara pula dia seharusnya cup and handle di sini. Tetapi tidak memiliki volume yang kuat untuk melakukan breakout. Saya pikir emiten BBNI ini layak kita perhatikan ya. Selanjutnya ada saham ASA, Adisaran Armada, yang juga layak dipantau. Kenapa layak dipantau? Karena dia memiliki pola, dia punya swing, dia break naik dan konsolidasi retest kemudian naik kembali. Dan sekarang area dia break di 2640 itu masih belum tersentuh. Kenapa? Karena di sini dia swing, dia retest, dia break, dia balik lagi dan naik ke atas. Nah, kita tunggu momentum di area ini, di area 2320. Jika dikasih, maka teman-teman bisa entry dengan estimasi ya, stop lossnya bisa di 2% sampai 3%. Dia akan retest kemudian akan rally kembali dengan taking profit di 2640 ya. Secara momentum, secara RSI, secara volume trend juga sangat bagus. Saya pikir bisa dilanjutkan oleh ASA jika terjadi pelemahan di esok hari juga seperti itu. Perhatikan area 2320 menjadi area potensial untuk kita ambil buy on weakness. Selanjutnya ada saham MTEK, saham elang sudah retest beberapa kali area supply-nya di 2860 sampai 2810. Maka udah kita bisa simpulkan di sini merupakan area base. Ketika area base ini dapat di break dengan volume yang kuat, maka dia akan lanjut menuju area 3080 yang merupakan area kita punya area taking profit optimal. Secara RSI dan secara momentum, volume trend juga masih sangat bagus. Saya pikir MTEK masih kita layak hold ya. Dan bagi teman-teman yang ingin ambil, saya pikir masih riskan karena belum tentu dan belum pasti dia akan membreak di area base-nya ini di area 2860 sampai 2810 seperti itu. Selanjutnya ada saham anak usaha dari MTEK, itu ada HMA yang isu Netflix masih bergulir, namun sekarang ditutup oleh merah ya, dan mantul di area demand-nya itu di 2260 sampai 2150 yang merupakan base yang harus di break, dan juga sedikit bertahan di area demand-nya di area 2310 sampai 2280 seperti itu. Bagi teman-teman yang tertarik, jika dilihat dari momentum dan secara volume trend ini masih sangat bagus ya. Potensial break itu di 2500 sampai 2480 merupakan area lanjutan. Tetapi setelah saya lihat dengan weekly, dia membentuk pola cup and handle dengan area break itu di 2540, dan sekarang per 1 minggu hari ini sudah memberikan akumulasi bar yang sangat bagus. Secara RSI juga masih sangat bagus, masih sangat potensial untuk SMA minggu depan untuk kita hold, atau minggu ini jika break di 2540 kita sudah bisa jaga-jaga taking profit di sini ya. Taking profit. Jika dikasih rezeki bisa taking profit separuh
atau 70%, atau masing-masing teman-teman punya cara kriteria taking profit mungkin ya, saya pikir teman-teman bisa entry ya. Bisa entry jual di sini di area 2540 sampai 2500. Saya pikir itu sudah sangat normal ya. Sebenarnya ada saham MMLP yang hari ini break di 825. Ya, secara time frame 1 jam ini dia sudah break dan dia retest kembali area dia punya demand, trendline support itu di area 815. Secara momentum, secara volume trend sudah sangat cakep ya. Saya pikir teman-teman yang sudah entry di 825 tadi sudah bisa hold ya, dengan potensi di area 970 sampai 935 seperti itu. Lanjut, ada saham terakhir yang sudah masih menarik menurut saya untuk kita pantau terus adalah Agro. Agro ditutup di 2240 sudah masuk di area supply. Jika dia mampu bertahan dan membuat base seperti sebelumnya, saya pikir Agro akan lanjut lagi dengan area lanjutan. Dia sudah bertahan di 2240 di 1618, maka dia akan lanjut di area 3170 ini. Apakah mampu tercapai? Semoga saja ya, karena kita juga sudah punya barang di area bawah. Sekian dulu untuk ulasan review hari ini. Saya pikir ya itulah beberapa saham masih menarik dan layak dipantau juga untuk besok. Untuk jajan sore saya sudah berikan chartnya. Untuk area TP maaf tidak saya bahas di review karena lebih enak kita fokus saja ke beberapa saham yang masih menarik dan layak kita pantau, seperti itu. Sekian dulu untuk ulasan saham saya. Jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham saya berikutnya, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, dan juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbits juga, yang linknya juga ada di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.